Kita bersyukur kita boleh masuk di dalam dua pertemuan yang terakhir ya sebelum kita mengakhiri persekutuan wanita di dalam tahun ini. Nanti kita ketemu lagi tahun depan. Nah, kita masuk di dalam 2 chapter yang terakhir. Hari ini kita akan bahas tentang pornografi atau porn gitu ya. Dan sesuatu yang sebenarnya ya bisa dikatakan saya hampir tidak pernah juga ya bahas tentang porn, tetapi sebenarnya porn ini sesuatu yang saat ini sudah menjadi seperti culture, budaya. Ya, saya bersyukur sebelum saya hari ini akan bahas tentang porn, tetapi saya boleh sempat ikut di dalam konferensi meskipun secara saya tidak bisa datang hari itu ya, jadi saya dapat rekamannya karena memang saya dapat tiket gitu ya dari seseorang untuk saya bisa beli dan ikut konferensi itu. Nah, salah satunya bahas tentang addressing porn culture, khususnya untuk anak-anak, apa yang terjadi dengan anak-anak di Australia saat ini. Waktu saya dengar, aduh saya merinding sekali. Ya, maksudnya mengerikan banget begitu. Dulu saya pernah dengar pembicara ini waktu anak saya itu masih kelas 2 mungkin ya. Saya ingat tuh karena saya belum pindah dari sekolahan dari satu sekolahan ke sekolahan yang lain. Jadi anak itu masih kecil sekali saya dengar pembicara ini bahas tentang bagaimana ini ya apa yang terjadi di dalam anak-anak perempuan khususnya di Australia itu. Ada berkaitan dengan seksualisasi gitu ya, seksual begitu. Nah, sekarang saya dengar dia lagi, waduh sudah lebih betul-betul budaya porn itu masuk kemanapun, ya masuk ke sekolah Kristen bahkan masuk ke dalam keluarga-keluarga Kristen juga. Jadi kita betul-betul minta belas kasihan Tuhan supaya kita terus boleh didik anak-anak kita dan kita bisa deal dengan mereka karena mereka pun bisa kena meskipun mereka tidak cari tetapi bisa langsung tiba-tiba dapat ya, dapat dari teman, dapat dari internet, dapat dari link-link yang sebenarnya dia tidak cari begitu. Ya, jadi hari ini kita akan bahas porn secara umum tetapi juga nanti dikaitkan dengan anak-anak. Dan kalau dari buku yang kita pakai itu kan memang khusus bahas tentang wanita yang juga bergumul di dalam porn, ya dalam pornografi. Ya, nah saya pakai ini ya, saya siap dulu. Oke, ya. Mari ya kita mulai masuk di dalam ini. Apakah topik yang tabu untuk dibahas? Tidak sama sekali sebenarnya ya tentang pornografi. Dan waktu kita coba bisa dengar saat ini ya, kita belajar sama-sama, biarlah ini juga boleh mendidik kita sebagai orang tua ataupun juga kita sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita, jikalau kita tidak bergumul sekalipun dengan porn di dalam kehidupan kita atau masa lalu kita, biarlah kita juga boleh belajar ini untuk bagi anak-anak kita, baik anak-anak kita laki atau perempuan dan juga saudara-saudara seiman yang mungkin kita temui, kita bisa jadi berkat bagi mereka. Ya, jadi porn ini memang bisa pasti ya, tidak selalu, tetapi kemungkinan besar itu bisa pasti sangat menarik sehingga itu bisa dengan porn itu bisa mengambil alih seluruh pikiran kita sehari-hari. Seluruh pikiran saudara itu bisa dipenuhi olehnya dan kita tidak bisa dikontrol lagi. Secara diam-diam saudara bisa berusaha untuk menikmatinya tanpa orang lain mengetahuinya. Bahkan kita mungkin bisa berusaha melakukan bentuk-bentuk tindakan seksual yang tidak bermoral supaya mendapatkan kenikmatan yang awalnya didapat dari porn. Ya, jadi awalnya seseorang itu jatuh di dalam porn, tetapi kemudian bisa jatuh di dalam dosa-dosa seksual yang lainnya, yang selain porn. Alkitab menyatakan tidak ada kata yang langsung pornografi gitu di Alkitab itu tidak ada ya, tetapi sebenarnya nanti ada
satu kata yang juga menyatakan sebenarnya itu artinya bisa termasuk di dalamnya adalah porn. Kita menyatakan bahwa addiction, kecanduan terhadap porn itu sama dengan perbudakan, slavery. Ya, kita diikat oleh sesuatu yang kemudian kita tidak bisa mampu untuk melepaskannya. Dari buku yang kita pakai itu ada beberapa kasus diceritakan di sana. Misalkan yang pertama itu seorang wanita bernama Dennis, dia mulai mengenal porn itu sejak remaja dan kemudian dia tidak bisa mengontrolnya sampai dia dewasa. Wanita yang lain, Michelle, mengatakan bahwa dia kenal porn itu sejak dia kuliah dan terus jatuh bangun selama 10 tahun, on off itu ya. Dan meskipun sudah coba stop, tetapi memori itu seperti banjir, seperti tiba-tiba datang kalau ada triggernya. Ya, dia melalui bacaan tertentu atau film tertentu. Ya tadi dari sharing dari Ibu Rus mengatakan bahwa itu beda sekali ya, kecepatan mendengar sama kecepatan ketika tadi berkaitan dengan memori. Nah, ini porn ini cepat sekali ya. Dan satu contoh lagi adalah Heather. Heather itu juga dia jatuh ke dalam porn karena curiosity. Sebenarnya cuma ingin tahu, melihat ya apa itu, dan akhirnya diperbudak semakin dalam. Dan akhirnya dia bahkan menyimpang pada perilaku seksual lagi yang lebih rusak daripada porn. Ini saya langsung mencoba mengkaitkannya nanti ya, menggabungkannya dengan data-data dari konferensi yang saya ikuti. Ya. Nah, kita akan melihat di sini dari dari seminar itu ya, di satu sekolah nih, di sekolah Kristen di Melbourne, tanggal 8 Oktober itu ya, di Resilient Kids Conference, salah satunya bahas tentang how pornography hurts our kids. Ya, dikatakan bahwa di Australia ini khususnya, anak-anak usia 10 tahun itu sudah kena. Ya, 10 tahun itu sudah kena porn. 10 tahun itu berarti kan kelas 5 ya, kelas 5 loh. Dan pornografi itu menjadi market yang paling agresif ya di dalam dunia online. Ya, banyak anak muda ya bahkan dari primary terus remaja itu terekspos dengan porn itu meskipun mereka tidak sengaja mencarinya. Ya, anak-anak muda bisa secara eksplisit melihat akan sexual imagery itu dari mana saja. Dikatakan bahwa dari pertama memang mungkin intentionally cari di internet, tetapi juga bisa tiba-tiba pops up gitu ya, dikirim dari text message, dari email, dari link ya, atau dari teman sekolah di sekolahnya kasih lihat, dari game internet ya. Ada satu tokoh ini ya, namanya Melinda Tankard, itu yang banyak sekali berjuang untuk anti porn, anti prostitusi, anti abortion, violent against women di Australia. Ya, nanti saya nanti bisa berikan linknya untuk ibu-ibu juga boleh dengar untuk khususnya sesi terkait dengan how pornography hurts our kids. Dan di dalam dia banyak sekali bicara, mendapat data juga dari berbagai sekolah dan berbagai state di Australia ini, dan bahkan ibu-ibu mengatakan bahwa saya akan laporkan nih online game itu ke polisi, mana yang kemudian online game yang begitu banyak predator yang mencoba untuk mencari akan anak-anak yang primary bahkan yang masih sangat muda untuk menjadi korbannya. Dan apa yang dikatakan oleh polisi? Polisi mengatakan bahwa predator itu ada di semua online game, bukan hanya sebagian. Tentu saja kalau ini ya, kita sebagai orang tua perlu kita punya laptop, anak-anak kita itu memang perlu ada security-nya ya, supaya mereka tidak bisa masuk di dalam situs-situs tertentu. Jadi bisa dapat dari game internet, juga bisa ada link-link lain yang tiba-tiba masuk ya. Jadi kita padahal anak itu sedang cari link yang tertentu untuk keperluan sekolah misalkan tugasnya, tetapi tiba-tiba akan link porn itu akan masuk. Ya.
Ada satu tulisan dari seorang police officer mengatakan bahwa kalau majalah pornografi itu kontennya kira-kira cuma ada 40 foto di dalam satu majalah porn, 40 foto saja. Tetapi kalau dari smartphone itu bisa access million dari pornografi foto. Nah, sebagian besar orang tua itu pasti tidak akan memperbolehkan akan adanya majalah porn itu di dalam kamar anaknya gitu. Tetapi apakah kita orang tua sadar bahwa kita sudah memperbolehkan internet dan smartphone itu ada di dalam kamar anak-anak, dan di situ akan begitu banyak anak akan bisa terekspos, ya. Dia memberikan beberapa case-case yang saya pikir perlu saya bagikan di sini supaya kita tuh wake up juga, ya, kita perlu sadar alert dengan kondisi porn culture yang ada saat ini. Ya, anak perempuan itu sekitar usia 11 tahun tiba-tiba dikontak oleh seorang pria melalui Instagram, ya, dan mengancam akan melukai dia dan keluarganya jika dia tidak kirim foto dia naked, ya, foto dia telanjang. Anak perempuan itu masih primary school itu dapat kiriman foto dick pic gitu ya. Saya itu sebenarnya tidak terlalu mengikuti itu apa-apa yang terjadi sekarang, tetapi satu sisi memang harus dipaksa juga ya mengikuti itu apa istilahnya dick pic itu, saya juga tadinya nggak tahu, jadi sekarang tahu dan mengerikan ya. Nah, kita lihat sekarang karakteristik porn. Ada dua yang secara sederhana dibahas di dalam chapter ini, bahwa karakteristik daripada porn pertama adalah it's more than meets the eye, ya, melampaui apa yang bisa dilihat. Jadi porn itu terdapat dalam berbagai bentuk. Kita sering pikir porn itu terbatas apa yang kita bisa lihat, ya, seperti dari gambar, film, TV, website, itu situs. Namun sebenarnya bisa terjadi juga pada erotik literatur, ya, literatur tulisan yang sebenarnya juga memunculkan akan imajinasi, ya. Ini jadi hal yang kita boleh juga aware. Meskipun tidak ada gambarnya, tetapi dari scene, ada ceritanya, tulisannya, itu entertain imajinasi yang bisa menarik. Ya, dan ini juga termasuk dalam karakteristik porn. Novel romantik, artikel di dalam majalah, bahkan, nah ini yang seringkali kita tidak aware, tapi ini sebenarnya termasuk kita bermain di dalam dosa, adalah internet chat room. Ya, kita chatting begitu, atau bahkan WA, kita ada WA grup banyak. Kita perlu sadar kan bahwa mungkin bukan kita yang melakukan, tetapi ketika kita masuk di dalam satu WA grup, mungkin alumni SD, SMP begitu ya, tetapi ada tulisan-tulisan, ya, jawaban-jawaban dalam chat room-nya itu sebenarnya menawarkan akan konten-konten yang dapat menimbulkan imajinasi yang kotor di dalam pikiran, sehingga kita itu kemudian seperti jatuh di dalam porn gitu ya, keinginan untuk berelasi ataupun bahkan di dalam berhubungan seksual misalkan secara ekstrim. Ya, it's more than meets the eye. Melampaui apa yang bisa kita lihat. Yang kedua, karakteristiknya adalah the power of the mind's eye. Ya, bukan mata secara fisik tetapi pikiran, ya. Tadi tidak hanya terbatas apa yang kita lihat, dan apa yang kita pikir dan imajinasikan itu sama powerful-nya, sama bahayanya dengan mata secara fisikal, apa yang kita lihat. Ada beberapa ayat Alkitab di sini, ibu-ibu kalau bisa dengan cepat boleh juga buka itu ya, dari beberapa ayat di dalam Matius, Markus, dan juga Roma. Ya, saya akan bacakan untuk kita boleh diingatkan firman Tuhan itu menjadi pedang roh, ya, menjadi makanan rohani kita. Matius 5 ayat 27-28. Kamu telah mendengar firman, janganlah berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ya, jadi lebih daripada hanya melakukan, tetapi didapatkan di dalam pikiran. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat,
pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari dalam, ya dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Itu semua dari dalam hati timbul akan pikiran jahat. Ya, ada percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi kita lihat apa yang kita saudara-saudara lihat itu kemudian dalam hati itu akan membuat timbul pikiran-pikiran yang jahat. Roma 6 ayat 12 sampai 13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita lihat selanjutnya, di sini dampak PON, termasuk anak-anak. Ya, dampak PON termasuk anak-anak itu apa saja? Yang pertama adalah desensitifikasi terhadap kekerasan seksual. Jadi sensitif dari kata sensitif berarti peka, ya sensitif, tetapi desensitifikasi berarti semakin tidak peka lagi terhadap violent sexually aggression act, terhadap kekerasan seksual. Karena apa? Karena ketika seseorang yang kemudian sudah terkena PON dan sudah terbiasa dengan itu, maka dia tidak sensitif lagi. Dia dengan kekerasan terhadap seksual itu sepertinya biasa saja. Kemudian yang kedua, merosotnya simpati kepada lawan jenis. Ya, kepada lawan jenis itu jadi berkurang lagi simpatinya. Ya, guru-guru saat ini menyatakan, ini semua konteksnya dari data-data dari Australia ini ya. Guru-guru saat ini menyatakan bahwa level simpati anak itu mengalami penurunan. Ya, apa yang dialami oleh anak-anak perempuan saat ini? Ini ada beberapa survei ya, ditanya ya di dalam sekolah karena orang ini ya, maksudnya tokoh ini siapa tadi namanya? Melinda ya, Melinda dengan timnya itu juga tanya ke berbagai sekolah dan melakukan pembinaan juga, seminar seperti itu. Dan apa yang dialami oleh anak-anak perempuan saat ini, dia mengatakan beberapa hal nih ya yang terjadi. Ini tidak hanya terjadi di dalam sekolah publik begitu, tetapi bahkan bisa masuk ya ke sekolah-sekolah yang Kristen sekalipun. Meskipun saya berpikir nih, anak-anak saya kan di sekolah Kristen ya, ya pasti lebih sedikit sih ya. Saya yakin pasti lebih sedikit persentasenya. Tetapi ini yang dialami. Dia mengatakan seperti ini. Misalkan a girl sexually harassed at school, ya, or on the school bus on the way home. Ya, pelecehan seksual itu terjadi di sekolahan, ya terjadi di perjalanan di school bus menuju rumah. Ya, lalu anak-anak perempuan ini, gadis-gadis juga mengatakan bahwa mereka itu di sekolahan itu di ranking oleh para teman-teman prianya. Di ranking itu berkaitan dengan bodinya, ya bentuk tubuhnya, di compare dengan body of porn stars. Apakah seberapa bodinya itu bagus atau tidak, itu kemudian di ranking. Ya, dan yang lain mengatakan bahwa hampir every single day, setiap hari itu bisa aja kalau lagi ada di dalam koridor ya di sekolahan yang penuh, mungkin lagi istirahat, koridor yang cukup crowded banyak gitu, maka bisa saja tuh tiba-tiba saja kita lewat begitu ya, nanti kita yang dipegang akan di touch gitu, nanti breast-nya atau juga bump, grab, breast touch seperti itu tuh every day single day. Aduh, saya waktu dengar ini juga mengerikan ya.
Lalu ditanya, ada yang ditanya bahwa being asked for sex acts by boys during recess or lunch break. Dan kalau anak-anak remaja ini ya ditanya atau melaporkan gitu ya, melaporkan kepada pihak ke sekolah, maka mereka dikatakan being called a snitch ya, atau frigid, atau or a dog if you speak up or complain about any of these things. Yang merosot dengan simpati kepada lawan jenis. Ketiga, keterlibatan seksual secara dini. Ya, ketika pasti tentu saja ini dampak porn, maka mereka akan melakukan seksual itu secara aktif itu akan secara dini. Yang keempat, korosif, yaitu connection, anti-intimacy. Ya, kalau kita lihat kata korosif itu kan seperti itu ya, korosif itu berkarat gitu ya. Korosif berarti merusak, ya, merusak, menghancurkan akan koneksi yang seharusnya relasi antara pria dan wanita gitu ya, yang baik, yang bersih, yang sehat itu kemudian menjadi koneksi yang rusak ya. Dengan porn maka seseorang itu hanya mengutamakan akan bagiannya ya, bentuknya, tubuhnya ya, bagian-bagian part tertentu di dalam tubuh dan bukan orangnya ya, dan bukan lagi orangnya, kepribadiannya ya, keindahan secara karakternya. Dan ini dampak porn ini corrosive to connection, menjadi anti intimacy. Penilaian tentang body image yang salah ya, tubuh yang sehat ya, tubuh yang dijaga, yang sehat, yang makan yang cukup, olahraga dan baik, apa yang ada itu bukan lagi menjadi yang utama. Penilaian tentang body image-nya menjadi salah ya, baik pria ataupun wanita. Wanita yang bagus, yang cantik, yang disukai oleh lawan jenisnya itu yang seperti apa itu menjadi salah, menjadi rusak. Hasil dari data Australian Bureau Statistik tahun 2021 ya, ini yang menyatakan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual tahun 2021 yaitu itu yang menjadi yang terbanyak selama 29 tahun ini dari data yang dikumpulkan oleh kepolisian di Australia. Ya, ada beberapa data di sini. Yang pertama itu yang mengatakan bahwa korban anak perempuan 6 kali lebih banyak dari laki-laki. Ya. Dengan data ini kita pikir apa ya? Korban anak perempuan 6 kali lebih banyak dari laki-laki. Kalau kita punya kalau kita orang tua punya anak perempuan, kita langsung pikir, waduh, kita mesti jaga nih ya, anak kita nih, anak perempuan kita. Tetapi sisi lain juga kita pikir nih, kalau kita punya anak laki, waduh, ini korbannya anak perempuan 6 kali. Itu yang melakukan kan laki, gitu kan ya? Kan anak laki yang melakukan. Ya berarti ya sama. Posisi kita adalah kita ya, tanggung jawab kita sebagai orang tua, baik anak laki atau anak perempuan yang Tuhan sudah anugerahkan, biarlah sungguh terus Tuhan menolong kita untuk kita bisa mendidik mereka. Ya, jadi korbannya 6 kali lebih banyak dari laki-laki dan totalnya di tahun 2021 tahun lalu berarti ya 2021 itu ada 31.000 yang lapor ke polisi gitu ya, kekerasan seksual, dan itu berarti kan perempuan itu sekitar karena 6 kali lipat ya, berarti mungkin perempuannya ada 26.000 dan lakinya ada 4.000 juga yang mengalami kekerasan seksual. Itu setiap hari berarti ada 85 orang ya. Dan 61 dari korban itu adalah usia di bawah 18 tahun. 61% korbannya itu usianya di bawah 18 tahun, berarti primary and secondary. Dan yang dari data ini yang mengagetkan lagi adalah diperkirakan ada 87% kasus sexual assault itu tidak dilaporkan ke kepolisian. Jadi jumlah kasus sebenarnya bukan 31.000, karena itu hanya 13% yang melaporkan kepada
pihak kepolisian. Banyak yang tidak melaporkan karena takut, malu, atau kasihan kepada anaknya, gitu ya. Anaknya misalkan masih primary dan akhirnya tidak dilaporkan ke kepolisian. Dan berarti kalau kita katakan bahwa 87% itu tidak dilaporkan, maka sebenarnya jumlahnya itu sexual assault itu bukan 31.000, berarti kurang lebih itu ada 200.000 di dalam 1 tahun lalu. Ya. Jadi ini porn culture itu terus akan semakin hari itu akan semakin banyak sekali ya, dan organisasi yang dipimpin oleh Melinda ini juga terus berjuang untuk mereka melakukan petition begitu biasanya ya, untuk supaya produk apa di-ban, untuk misalkan game-game online yang mengerikan ya, game-game itu yang menceritakan bagaimana untuk rape orang perempuan maka dapat energi segala macam begitu ya, itu bisa di-ban dan tidak bisa masuk ke Australia. Itu yang terus mereka lakukan. Mengapa porn itu berdosa ya? Mengapa porn itu berdosa? Pertama adalah jelas porn itu adalah sexually immoral ya, meskipun kata porn ini tidak ada di dalam Alkitab, tetapi di dalam New Testament itu ada kata yang mempunyai akar kata yang sama dengan porn, yaitu porneia. Porneia, kata-kata ini artinya adalah perbuatan zina, percabulan ya, perbuatan seksual yang tidak bermoral. Yaitu akar katanya sama dengan porn, sexually immoral. Yang kedua, porn salah menggambarkan tujuan Allah tentang seks. Ya. Kenapa kita perlu baca, kita perlu belajar ini semuanya? Ini perlu untuk kita nantinya waktu bicara dengan anak-anak kita. Ya, mau tidak mau kita harus bicara kepada anak-anak kita tentang ini. Kalau tidak, mereka itu akan justru sudah kena dan dia tidak akhirnya kita tidak tahu sudah sampai seberapa dalam ya. Meskipun tentu saja kita sebisa mungkin memang tidak berkat dengan kata-kata porn, tetapi dengan kata yang lain. Nanti saya akan coba jelaskan di bagian akhir. Ini juga apa yang dibahas waktu itu di dalam konferensi ya. Mengapa porn ini berdosa? Yang kedua, porn salah menggambarkan tujuan Allah tentang seks. Ya, seks itu reserved for a marriage relationship, ya, between a man and a woman, relasi yang murni dan yang terhormat. Ya, dari beberapa ayat di sini, dari Kejadian, dari Ibrani, dari Amsal, 1 Korintus 7 menyatakan akan hal ini. Saya akan bacakan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ibrani 13, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidurmu, sebab orang-orang sundal dan pejinah akan dihakimi Allah. Ya, God did not design sex for our own selfish purpose. Tidak pernah tuh Allah mendesain itu seks itu untuk kepentingan akan diri sendiri. Ya, sex is a gift that spouses give to one another. Dari Amsal 5 ayat 18 dikatakan, diberkatilah kiranya sendangmu, ya, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Dan di 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 5 di sini. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian juga istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, ya, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Ya, ada waktunya di dalam ini, kalau konteksnya di dalam suami istri ada konflik begitu ya. Jangan kamu saling menjauhi kecuali dengan ada persetujuan bersama untuk sementara waktu saja. Supaya apa? Supaya ada waktu kesempatan untuk bergumul, untuk berdoa, ya, untuk mengevaluasi diri
Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Ya, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. God never intended sex as a form of entertainment for onlookers. Ya, tidak pernah itu seks itu untuk entertainment, ya, untuk orang itu nonton, dan itu kan itu yang terjadi ya dengan apa yang dimaksud dengan porn itu. Seks adalah sesuatu yang intim antara suami dan istri saja. Yang ketiga, mengapa porn berdosa? Karena porn mendorong pikiran najis, ya, dengan entah melihat, entah berpikir, berimajinasi, membaca, maka mendorong pikirannya najis. Dari Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi ini beda banget ya dengan apa yang firman Tuhan katakan. Yang dipikir itu apa? Kalau porn itu mendorong akan pikiran najis, tetapi firman Tuhan menasihatkan kepada setiap anak-anak Tuhan untuk apa saja yang perlu dipikirkan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, gitu ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, ya, yang didengar itu sedap, yang benar, ya, berhikmat. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Hal-hal seperti itu yang justru kita perlu pikirkan, ya, bukan hal-hal porn. Nah, bagaimana kita bisa bebas dari porn, ya? Bagi saudara-saudara yang ibu-ibu yang mungkin waktu masa muda atau mungkin sampai sekarang saudara ada yang bergumul, ya, atau mungkin yang kita tahu ada teman kita, saudara kita, itu bagaimana kita bisa bebas dari porn. Maka Efesus 4 ayat 22 sampai 24 itu adalah God's pattern for progressive sanctification, ya, pattern dari Tuhan untuk menyatakan progressive sanctification, proses pertumbuhan dari setiap anak-anak Tuhan. Ini bebas dari porn atau bebas dari dosa apapun yang lainnya, gitu ya. Itu tidak ada yang instant gratification, ya, langsung waktu kita bertobat terus langsung dengan cepat, seketika juga Tuhan mengubah dan tidak terjadi kita tidak usah jatuh bangun lagi, tetapi langsung seketika lepas. Tidak demikian. Apakah jika tidak terjadi dengan seketika, dengan cepat, itu berarti Allah tidak berkuasa? Ya, tentu saja Allah itu berkuasa, Allah bisa, ya, melakukan, ya, tetapi tidak terjadi secara semua orang, ya. Mungkin ada 1-2 orang bisa mengalami itu, ya, tetapi sebenarnya Allah mendesain spiritual growth, ya, pertumbuhan kerohanian, proses sanctification kepada setiap anak-anak Tuhan. Itu prosesnya itu memang step by step, ya, step by step, dan membutuhkan ketaatan kepada Tuhan, dan belajar firman Tuhan, merenungkannya dan mengaplikasikannya setiap hari. Kita coba buka sama-sama sekarang dari Efesus 4. Mari kita buka. Ya, Efesus 4 ayat di situ ayat 22 sampai 24, ya. Tetapi kalau kita coba lihat di sini, kalau kita baca ayat 22 sampai 24 saja, tetapi sebenarnya nanti pembahasannya itu mulai dari ayat yang ke-17, ya. Di situ kalau LAI diberikan judul tentang manusia baru, ya. Dan terus sampai pasal yang ke-5 itu ada hidup sebagai anak-anak terang. Nah, ini merupakan pembahasan secara detail, ya, bagaimana proses replace and renew, ya. Saya bacakan, ya, ayat 22 sampai 24. Ya. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh
nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya. Jadi di dalam ayat 22 sampai 24 itu ada 3 hal yang penting sebenarnya ya. Yang pertama, menanggalkan manusia lama, ya. Kamu harus menanggalkan manusia lama, put off, menanggalkan manusia lama seperti kita pakai baju yang lama gitu ya, jelek-jelek, bolong-bolong, tidak nyaman gitu. Nah itu dilepas, dibuang baju yang lama dan mengenakan baju yang baru, mengenakan put on ya, manusia yang baru, baju yang baru itu. Dan di antara proses antara menanggalkan manusia lama dan mengenakan baju yang baru, di situ ada satu yang penting ya, satu kata yang penting, yaitu dibaharui di dalam roh dan kebenaran. Sudah menanggalkan ya, menanggalkan manusia lama ketika Kristus menyelamatkan kita, ya, dosa kita diampuni, kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru itu perlu proses, yaitu diprosesnya terus diperbaharui ya di dalam roh dan pikiran. Ya, di situ proses renew-nya ya. Diperbaharui di dalam roh dan pikiran itu termasuk di dalamnya adalah belief ya, kita hal-hal yang kita percayai ya, dan kita diperbaharui akan perasaan kita, diperbaharui akan motivasi kita, sikap kita, keinginan ya, kita, pilihan-pilihan kita, dan itu terus itu dibutuhkan setiap hari dan melalui apa? Melalui firman Tuhan. Ya. Saya coba bacakan sedikit di sini, kalau nanti ibu-ibu ada waktunya bisa baca mulai dari ayat yang ke-17 itu ya, pasal 4 ayat 17 sampai pasal 5 ayat yang ke-8 itu berkaitan dengan menanggalkan manusia lama, putting off, menanggalkan manusia lama. Sedangkan putting on, mengenakan manusia baru, itu mulai dari ayat 24 ya, dari pasal 4 hingga pasal 5 ayat yang ke-21, yaitu putting on ya. Dari putting off menuju putting on ada tindakan yang sangat penting, yaitu pembaharuan di dalam roh dan pikiran. Nah, ada beberapa nih ya yang saya coba bacakan aja secara cepat. Misalkan nafsu, menanggalkan manusia lama, yaitu apa? Nafsu yang menyesatkan, digantikan dengan kebenaran dan kekudusan. Dusta, menanggalkan manusia lama, dusta, ayat 25, digantikan dengan berkata benar. Ayat 28 pasal 4 di situ mencuri ya, digantikan dengan hard work ya, bekerja keras. Tadinya mencuri, sekarang menjadi bekerja keras ya. Jadi kita melihat di sini tidak cukup dengan tidak mencuri ya. Putting off itu penting, menanggalkan manusia lama, tetapi kemudian perlu ada renew, pembaharuan ya, dan kemudian mengenakan manusia baru dengan melakukan hal-hal ya yang Tuhan berkenan. Stop mencuri, kemudian apa yang dilakukan? Bekerja keras dan membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayat 31, yaitu manusia lama itu penuh dengan kepahitan, kegeraman, pertikaian, fitnah, dan kemudian putting on, digantikan dengan ramah, kasih, mesra, saling mengampuni. Tadinya percabulan, hidup di dalam percabulan, hidup di dalam keserakahan, sekarang menjadi hidup di dalam kasih, menjadi penurut Allah. Yang tadinya penuh dengan perkataan kosong dan sembrono, nah, sekarang thanksgiving, ya, mengucap syukur. Ya, tadinya kata-katanya penuh dengan kata-kata yang sembrono, sekarang kata-katanya penuh dengan ucapan syukur. Tadinya hidup di dalam kebodohan, foolishness, dan sekarang menjadi hidup yang understanding God's will, yang mengerti akan kehendak Tuhan. Nah, dari putting on
putting off menjadi putting on, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, maka proses pembaharuan itu terus terjadi. Ya, di dalam roh, di dalam pikiran, dan itu terjadi setiap hari, sepanjang hidup kita. Oke, kita masuk bagian yang terakhir. Nah, di dalam chapter buku yang kita pakai, ya, Woman Concerning Woman, ada satu cara yang baik yang menolong kita dan kita bisa menjadi berkat ini ya untuk saudara-saudara dan mungkin teman-teman dari ibu-ibu juga dalam pergumulan apapun sebenarnya, tidak hanya di dalam PON, tetapi itu berkaitan dengan journaling. Journaling itu berarti mencatat, mencoba untuk menganalisa bagian-bagian di dalam hidup kita yang terus kita jatuh lagi di tempat yang sama. Ya, dosa itu lagi, itu perlu dianalisa. Seringkali kalau kita cuma sampai di dalam pikiran kita, itu bisa jadi pertama ruwet, gitu ya. Yang kedua, kita nggak kemana-mana. Kita ingat, habis itu kita lupa lagi, gitu, karena kesibukan kita segala macam, gitu ya, ketumpuk. Tapi nanti kita jatuh lagi di lubang yang sama lagi, di dosa yang sama lagi. Karena apa? Kita belum pernah untuk memikirkan, ya, kita belum pernah melihat pattern-nya, ya. Jadi melihat pattern itu penting sekali. Recognize specific pattern, ya, recognizing specific pattern will help you prepare for the battle ahead of time. Jadi, tahu nih, pattern-nya seperti ini. Saya tuh biasanya nanti kalau jatuh lagi di dalam dosa tertentu, itu pola-polanya, pattern-nya adalah seperti apa. Nah, itu penting itu di dalam kita journaling, coba untuk catat. Nah, di sini diberikan contoh secara sederhananya, ya. Ini perlu buat jurnal untuk tempting times, ya, menganalisa waktu kapan kita dicobai sehingga dapat melakukan untuk kita boleh bergumul dan nanti bisa dengan pertolongan Tuhan dan pertolongan Roh Kudus kita bisa menang, ya, replace and renew. Yang pertama adalah when and what. Catat gitu. Kapan, ya, kapan saudara tergoda, ya, ini konteksnya dengan porn, ya, tema hari ini. Kapan saudara tergoda dengan porn dan apa yang saudara ingin lakukan? Ya, kapan tuh? Kapan kita tergoda dengan porn dan apa yang saudara ingin lakukan? Kemudian yang kedua adalah circumstances, itu keadaannya, ya, keadaan yang menjadi godaan, situasi dan keadaan yang menggoda. Ambil contohnya, misalkan godaan itu selalu terjadi setelah saya berargumen atau konflik dengan suami, misalkan. Atau mungkin saya mengalami hari yang buruk, bad day di tempat kerja. Itu keadaan tuh biasanya menjadi godaan. Ya, gitu. Jadi catat dulu, kemudian kapan, waktunya, dan circumstances-nya itu seperti apa. Jadi kita jadi belajar peka melihat ini kita sudah mau mulai jatuh nih, ya, atau mulai tergoda nih. Kemudian yang ketiga ada thinking. Apa yang ada di dalam pikiran saudara saat godaan itu tiba. Ya. Selama pencobaan itu tiba, tuliskan pikirannya apa. Misalkan, saya sangat stres dengan keluarga saya. Itu pikiran yang muncul, ya. Jadi pencobaan ini karena saya stres banget nih, atau kemudian saya hanya ingin adanya perasaan yang fly gitu, yang high, yang melambung tinggi. Saya ingin ada perasaan itu. Banyak hal yang saya harus lakukan dan saya tidak ada waktu yang cukup. Jadi itu yang ada di dalam pikiran dan kemudian itu yang membuat tergoda untuk jatuh di dalam godaan. Ya. Kemudian yang keempat adalah actually did. Ya, catat apa yang saudara lakukan terhadap pencobaan itu. Ya. Jadi ingat pencobaan itu datang, ya, pencobaan itu datang, ya. Seseorang misalkan yang terjerat di dalam porn, maka pencobaan itu datang untuk coba klik, untuk coba lihat gitu ya, ataupun mau membayangkan. Nah, itu kita belum jatuh dalam dosa ya.
Ilusinya itu ya, Frozen ya? Hang Bu Lucy. Iya, Van Heng. Iya. Oke, bentar. Aku message ya. Sebentar ya. Si Lucy punya laptop tiba-tiba mati. Nanti rejoin sebentar. Akhir. Oke, saya mesti ulang lagi berarti ya. Ya, yang terakhir ya. Jadi tadi berkaitan dengan journaling, itu mencatat apa yang saudara lakukan terhadap pencobaan itu. Ya, ingat bahwa saat pencobaan datang itu kita belum jatuh di dalam dosa. Ini adalah poin apakah kita memilih untuk menyenangkan Tuhan ya dan atau kita berdosa melawan Tuhan. Ya. Jadi dengan journaling ini menolong kita untuk lihat pattern-nya, dan hal yang penting adalah berkaitan dengan waktu kita journaling. Di situ poin yang penting, proses Tuhan membentuk kita, renew ya, dan menguji hati itu menjadi sangat penting. Menguji hati dengan beberapa pertanyaan seperti ini ya. Apa yang mendorong kamu menggunakan porn? Apa yang mendorong kamu pertama kali sehingga kamu mau masuk di dalam PON itu? Apa yang membuat kamu ingin lagi dan lagi kembali ke PON? Apa yang kamu inginkan dari PON itu? Apakah kenikmatan pribadi atau lari dari luka hati yang dirasakan, ya, menghindari akan tanggung jawab yang ada, dan itu dengan menguji hati di situ, disitulah nanti pertolongan Tuhan gitu ya, kita berseru dan minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan menolong. Dan satu poin yang penting di sini, chapter ini juga mengatakan bahwa love for the Lord Jesus is the only motivation. Ya. Satu-satunya itu motivasi, only motivation for change that really works. Satu-satunya yang membuat motivasi untuk seseorang itu bisa stop dari segala dosanya, ya jatuh lagi di tempat yang sama, lubang yang sama, seperti porn, itu karena love for the Lord Jesus. Mau mengasihi Tuhan, tidak mau mendukakan hati Tuhan. Maka itulah motivasi dan kekuatan yang Tuhan akan betul-betul berikan. 1 Yohanes 5 ayat 3 untuk menutup pembahasan kita hari ini. 1 Yohanes 5 ayat 3 katakan, sebab inilah kasih kepada Allah. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menurut perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah-perintahnya itu tidak berat atau tidak sulit. Ya, ketika kita itu dipenuhi ya untuk kasih, ya kasih yang mau mengasihi Tuhan. Waktu kita bisa mau mengasihi Tuhan itu karena memang terlebih dahulu kasih Allah yang begitu besar sudah mengasihi kita, ya sehingga kita didorong untuk mengasihi Tuhan. Dan itulah yang menjadi only motivation for change that really works. Ya.
Oke, sampai sini kita akan hari ini tidak ada ini ya, tidak bagi kelompok, tapi kita akan tanya jawab dan mungkin silahkan ibu-ibu yang mau tanya, dan nanti kalau saya dibantu juga sama ibu-ibu yang lain kalau mau jawab boleh ya, kita bagi apa namanya tips, dan saya juga akan bagikan 1-2 tips yang saya dapat dari waktu ikut seminar itu ya. Oke, sampai sini dulu. Thank you. Silahkan, ada ibu-ibu yang mau tanya atau share. Tadi saya ketinggalan, Ibu Mariam share apa tadi? Ini pentingnya keluarga ya, betul ya, keluarga menjadi yang utama. Oh, saya tadi bilangnya Bu Lucy bahwa memang ini masalah ini tuh benar-benar seperti tsunami gitu loh, apalagi yang masuk ke gadget anak-anak kita gitu loh. Jadi ya memang intinya bahwa ini peperangan rohani, jadi kita harus melawannya dengan kita memperdalam, memperbanyak disiplin dalam mezbah keluarga atau mezbah doa kita di dalam rumah. Itu sih Bu. Iya, oke. Thank you. Saya coba bagikan ini beberapa, ada 2 ya, yang dari Melinda waktu share ini ya. Yang pertama, how to start the conversation kepada anak-anak with your kids ya. Memang jadi mau tidak mau kita perlu bicara, karena kita orang tua bisa nggak tahu padahal anaknya sudah siap gitu. Gimana dong? Ya, jadi dia katakan gini, how to start the conversation. Pertama, ini bicara yang ke anak ya. There are certain things on the internet that are not made for kids. Things you can unsee, nggak boleh lihat tuh ya. You may see picture of people without their clothes on, picture that show people's private parts. Nah, private picture or video may be more suitable than using the word pornography. Jadi kita waktu bilang ke anak itu lebih baik istilahnya itu ya, private picture atau private video gitu daripada kata porn. Nah, this image can make you feel confused, upset, sick, or worried, sometimes even curious. If you ever see something like this, you need to click off straight away. Jadi kita ajarin anak kita gitu ya, to click away and come and tell me. You won't get into trouble and I won't get cross. If anyone else show you images, yeah, that's not okay. You need to tell a trust adult straight away. Jadi kita ajarin anak kita kalau itu terjadi. Kalau ternyata anak kita nih, your child has been pornography, how to respond? Kalau ternyata anak kita nih sudah nih, remain calm. Kita calm. Kita orang tua tetap calm. Remain calm. Try not to appear shocked, even if you are. Walaupun kita dalamnya shock ya, tetapi jangan kasih lihat gitu shocknya. Remain calm, try not to appear shocked. Tell them this is common and happen to children. Yeah. That they aren't bad or wrong for seeing this material. Maksudnya adalah bukan berarti jadi kamu salah banget nih, karena itu bisa muncul katanya. Ya, saya waktu dengar ini jadi saya tanya anak saya loh. Maksudnya selama ini saya juga enggak tanya anak ya, karena anak saya kan komputernya memang dari sekolahan. Itu satu sisi bagusnya komputer kalau dari sekolahan semua sudah di-set kan. Ya sudah ada di dalam piranti di laptopnya itu sudah segala macam yang memang untuk sekolahan. Meskipun ya anak saya sekarang kan sudah secondary, sudah yang kedua sudah mau lulus, ya dia punya laptop yang lain toh ya. Dan itu apakah bisa dapat juga begitu ya. Tell them this is common and happen to children ya. They are not bad or wrong for seeing this material, bukan salahnya dia maksudnya. If they made it known to you ya, if they made it known to you, praise them for doing so ya.
saya kasih tahu, iya, bukan dimarahin. Soalnya kalau dimarahin, ya anggap salah, nanti next time dia nggak akan bilang lagi ya, bahkan akan lebih parah. Keep channel of communication open. Ya. Check security on device. Ya, security device itu penting. Install filtering software if not already done. Ya, jadi memang bagi kita, setiap kita kan orang tua bisa beda-beda ininya, teknologinya sampai seberapa, dan apakah di rumah itu sudah dilakukan atau belum, cek security on device. Ya. Tapi sekali lagi itu, meskipun nanti device di dalam laptopnya sudah di rumah, tetapi sekarang mengerikan sekali karena mereka tidak cari pun mereka bisa didatengin, ya, bisa didatengin dari banyak hal, dari sekolahan, dari dia punya, kalau mereka anak-anak kita ada yang Instagram atau Facebook segala macam ya. Kalau anak muda sih enggak Facebook ya, Instagram ya. Ada itu Melinda sempat share, dia lagi ke sekolahan dan kemudian kasih seminar begitu, pembinaan, lalu tanya kepada anak-anak perempuan gitu ya di sekolah itu, dia tanya, kamu nih tidur jam berapa nih kalau lihat browsing, lihat HP gitu, sosial media di sosmed itu, kamu tidur jam berapa sampai jam berapa? Jam 9 malam. Terus semua ketawa. Jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, ada yang sampai jam 5 pagi. Terus ngapain kamu jam 5 pagi? Ya, TikTok gitu ya, lihat TikTok. Apakah orang tua kamu tahu? Enggak tahu. Itu kalau jam 5 pagi belum tidur, dia bisa survive gimana ya? Habis itu sekolah, ya pasti ngantuk-ngantuk sekali. Gitu. Ya, ini memang peran dari orang tua sangat-sangat penting, dan ya kita ada waktunya, bijaksananya bicara kepada anak-anak, ya, tanya tentang hal ini. Oke, sampai ada yang mau tanya atau mau kasih input? Silahkan.